Dua sisi yang berbeda. Baik kah atau enggak kah? Semua orang tuh punya titik insecure masing-masing. Terus menghibur dan jadi badut kayak Arti dua wajah Arjuna menurut kamu? Halo, saya Yesaya Abraham. Welcome to Inside MD. Arti dua wajah Arjuna buat aku mengajari banyak hal tentang insecurities, tentang kepercayaan diri, tentang gimana kita melihat seseorang. Persahabatan banget sama pemainnya, bestie banget, asik banget. Kekeluargaan. Mungkin tentang ketidakpercayaan diri seseorang, terus juga tentang bully, terus juga tentang apa ya, sebenarnya lebih ke insecurity orang, bener itu. Soalnya kan beberapa emang kayak di dunia asli juga kan orang itu kan juga banyak insecure-nya, pasti semua orang tuh punya titik insecure masing-masing. Menurut aku, Arjuna yang memiliki dua sifat, dua wajah juga yang berbeda. Nah, jadi kalau dia udah pakai wajah yang satu, sifatnya juga berbeda. Kalau dia udah pakai wajah yang satu, sifatnya juga beda. Jadi dua wajah Arjuna ini unik sih menurut aku. Ceritanya seru banget, bagus. Persahabatan, kesetiaan, terus yang paling penting itu artinya itu ini, percaya dengan diri sendiri. Jadi inti dari cerita ini pun juga ngajarin kalau kita tuh ya percaya dengan diri sendiri aja, be yourself gitu loh, menerima apa adanya, seperti itu. Dua wajah Arjuna itu artinya dua sisi yang berbeda. Pemerannya dua sisi yang berbeda gitu. Kalau dari kata-katanya dua wajah Arjuna adalah dua kepribadian sih menurut aku. Ada dua kepribadian dari seseorang mungkin berbeda secara signifikan. Arjuna itu ada jeleknya dan bagusnya, terus bisa dibilang kalau dia pakai spray itu curang. Kayak kalau dia udah pakai spraynya dia udah jadi lebih jago, lebih ganteng. Tapi tanpa spraynya dia ya biasa-biasa aja. setiap orang tuh punya sisi lain ya. Nah, disinilah ada sisi lain dari manusia yang namanya Arjuna. Ini ada sisi dimana dia dapat privilege ganteng itu. Apa reaksinya? Reaksi seorang Arjuna yang dulunya jelek itu reaksinya seperti apa ketika dapat ganteng? Nah, kita berbicara tentang reaksi sih kalau dua wajah Arjuna ini, karena banyak sisi-sisi yang pernah lah relate lah sama kita alamin. Kita dapat fame, kita dapat duit banyak atau dapat surprise apapun, itu kan reaksinya yang kita lihat. Nah, yang kalian harus tunggu-tunggu ini reaksi seorang Arjuna di dua wajah Arjuna ini apa? Baikkah atau enggak kah? Silahkan nonton lah. Ya kalau dua wajah Arjuna artinya ya sisi sih, banyak-banyak sisi lain lah. Hal yang dapat saya ambil dari syuting Dua Wajah Arjuna itu, yang paling pertama pastinya ya mengenal orang lain. Mengenal orang lain itu udah paling nomor pertama, karena kan kadang kita ketemu yang udah pernah satu project tapi ada yang belum pernah juga satu project. Terus abis itu kompak, kerjasama, teamwork itu yang paling penting. Terus abis itu menghargai satu sama lain, menghargai pemain satu sama lain. Aku jadi bisa lebih tahu tentang apa ya, sifat-sifat orang, terus juga karakter-karakter orang kayak gimana. Misalnya kayak karakternya Arjuna kayak gimana, yang punya dua karakter ini yang tadi aku bilang. Terus juga karakter Karamel kayak gimana. Jadi semuanya berbeda lah karakternya gitu sih. Bisa jadi orang yang lebih wise lagi gitu dalam mengambil keputusan. Teman-teman baru, terus banyak ilmu baru juga, kenalan baru. Dari karakter Agung bisa memeranin jadi senior sekolah, tegas orangnya, bisa jadi leader,
sama dari teman-teman ya bisa bikin teman-teman baru gitu. Sebagai jam terbang sih, saya dapat jam terbang, diberi kesempatan dalam pihak produksi ini karena bisa main di produksi Dua Wajah Arjuna, dan saya dapat teman-teman baru, wawasan baru, ya sekalian latihan acting juga sih gitu. Yang aku ambil ilmunya kalau ternyata komedi itu susah guys. Kalau apa ya, apalagi buat syuting gitu ya, karena kan kita between takes tuh harus beberapa kali dan setiap diulang tuh kan pasti sulit ya untuk bikin lucunya gitu, jadi itunya sulit. Cuma aku ngerasa di sini tuh diri aku sendiri pun jadi lebih free, lebih apa ya, setiap kita take tuh nggak banyak pikiran yang ya jatuhnya lebih berasa lagi kayak anak-anak SMP mau ke SMA yang masih seru-seru, yang kayak datang ke lokasi ketemu teman gitu-gitu sih. Jadi lebih mengingatkan aku bahwa santai gitu kalau bisa jalani hidup. Gitu sih. Ya pasti banyak yang aku dapat dari sini, apalagi tentang acting, experience tentang acting, belajar sama orang-orang yang emang aktor-aktor kayak Mika. Itu aku belajar banyak sama dia, sharing, aku sering sharing sama dia. Terus sama Pak Sutradara juga, Kade. Terus ya banyak sih sebenarnya pengalaman yang aku dapat di sini tuh. Jadi pesan di sini mungkin aku bisa terapkan juga, kita nggak boleh insecure sama diri sendiri, percaya diri, apapun yang diberikan Tuhan itu pasti ada gunanya, dan Tuhan nggak memberikan itu nggak sia-sia semuanya. Ternyata memberikan dan nge-share kebahagiaan tuh nikmat, nggak diam-diam doang, nggak yang jadi orang yang antisosial, nggak peka. Ternyata jadi orang peka, jadi orang yang menghibur tuh menyenangkan. Itu sih yang akhirnya saya pakai terus di kehidupan. Terus menghibur dan jadi badut kayak